Kompas Siang kami awali dengan informasi pencarian korban longsor di Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hari ini kembali dilanjutkan. Tim gabungan menambah personel untuk memaksimalkan pencarian 4 korban hilang. Tim SAR gabungan yang dipimpin oleh Basarnas kembali melakukan pencarian terhadap korban longsor di Sukabumi, Jawa Barat. Sejumlah alat pendukung pun dipergunakan untuk membantu proses pencarian. Mulai dari alat manual hingga drone thermal yang digunakan Basarnas untuk mencari korban. Sementara itu, hingga saat ini ada 4 orang korban yang masih belum ditemukan di 2 kecamatan karena tertimbun longsor. 3 orang diantaranya berada di Kecamatan Lengkong dan 1 orang berada di Kecamatan Simpenan. Ke Kecamatan Lengkong untuk membantu mensupport tim kami yang sudah berada di sana. Untuk pencarian nanti kami akan menggunakan drone thermal juga, dan ada yang akan menyisiri di sekitar sungai di LKP. Untuk personel ada 35. Tambahan berarti ya? Gabungan dari Basarnas dan teman-teman relawan potensi besar. Sebelumnya, 1 orang tertimbun longsor di Sukabumi ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban ditemukan di lokasi pencarian di Kecamatan Simpenan. Hingga Sabtu malam, total korban yang belum ditemukan berjumlah 4 orang. 3 orang berada di wilayah Kecamatan Lengkong dan 1 orang berada di Kecamatan Simpenan. Sementara data terbaru dari BPBD Kabupaten Sukabumi, total korban meninggal dalam bencana ini berjumlah 5 orang. Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menyebut jembatan Cidadap yang rusak akibat banjir bandang akan segera diperbaiki. Dalam waktu dekat, jembatan akan diganti dengan jembatan Beli untuk sementara, dan setelah Idul Fitri, jembatan akan dibangun secara permanen. Pembangunan jembatan secara permanen ditargetkan rampung dalam 4 bulan. Selain memantau jembatan, Wamen PU juga memantau permukiman yang rusak di bantaran sungai di Palabuan. Ia pun menyarankan agar warga yang tinggal di bantaran sungai segera direlokasi. Dari data sementara, ada 145 rumah yang mengalami rusak berat yang bisa direlokasi. Sementara ini supaya lebih bermanfaat, bisa difungsionalkan. Nah, ini jembatan Bali itu nanti akan dipasang jembatan Bali dulu, ya kan, untuk agar bisa difungsionalkan. Nah, nanti secara permanen akan dilakukan setelah Lebaran ya Pak Sofai ya. Setelah akan ada penggantian jembatan tersebut. Targetnya berapa lama Bu untuk perbaikan? 4 bulan. 4 bulan itu permanen? Permanen. Nah, tadi kan sudah bertemu dengan Ibu Wamen di hadapan Pak Wapres. Insya Allah nanti ketika ini sudah dihitung, perlu arahan dari Pak Wapres juga nanti untuk relokasi yang ada di sempadan sungai untuk dilebarkan. Jangan nanti sampai hujan besar juga, kalau misalkan dilebar itu bisa teratasi. Insya Allah lah, mudah-mudahan lah ya. Jumlah yang akan direlokasi sudah dapat Pak? Berapa rumah? Nah, kita untuk data untuk masih ada sementara ya, 145 yang rusak, ada yang berat, ada yang ringan, dan mudah-mudahan ketika kelihatan itu masih bertambah. Untuk lahan relokasinya Pak? Insya Allah nanti itu ya, termasuk dengan ini yang sempadan sungai. Sempadan sungai yang di Cipalabuan ini Pak ya? Insya Allah. Informasi selengkapnya mengenai penanganan banjir bandang dan longsor di Sukabumi, Jawa Barat. Kami terhubung dengan jurnalis Kompas TV Insan Maulana Firdaus. Selamat siang Insan, bagaimana update pencarian korban hingga saat ini dan kendala apa yang dihadapi tim SAR? Ya, terima kasih saudara. Memang pada pagi tadi ada sekitar 30 tim SAR yang dipimpin oleh Basarnas diberangkatkan menuju Kecamatan Lengkong, yaitu sebagai personil tambahan untuk mencari 3 orang yang tertimbun longsor di Kecamatan Lengkong dan 1 orang yang tertimbun di Kecamatan Simpenan. Dan memang hingga saat ini belum membuahkan hasil, dan karena memang kalau kita gambarkan bahwa longsoran yang berada di Kecamatan Lengkong ini semakin meluas, informasinya hingga 100 meter lebih longsoran tersebut menutup
badan jalan dan juga perkampungan. Sementara untuk proses pengerukannya pun masih terbatas karena memang alat berat belum bisa masuk ke lokasi. Saat ini memang dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan menggunakan alkon, drone thermal, dan juga alat seadanya. Dan memang perlu diketahui bahwa hingga saat ini tim SAR gabungan hanya bisa masuk ke daerah Lengkong saja, sementara yang di Simpenan belum bisa menuju titik Simpenan karena memang akses jalan yang tertutup di sejumlah titik ditutup oleh longsor, dan yang di Simpenan sendiri sekalipun terisolir saat ini masih dilakukan proses pencarian oleh warga setempat dengan alat seadanya. Dan total korban yang memang sampai saat ini masih dicari itu berjumlah 4 orang, 3 orang di Kecamatan Lengkong dan 1 orang di Kecamatan Simpenan. Seperti itu. Insan, lalu bagaimana dengan daerah yang kami dapat info terisolasi begitu? Apakah sudah berhasil ditembus tim SAR dan kabarnya juga ada beberapa orang yang terjebak di sana? Apakah sudah dapat dievakuasi? Ya, memang berdasarkan informasi dan perlu saya gambarkan sedikit mungkin. Saya saat ini sedang berada di Kecamatan Pelabuhan Ratu, dan Kecamatan Pelabuhan Ratu ini adalah satu daerah yang terkena banjir bandang. Dan dari Kecamatan Pelabuhan Ratu itu yang terdekat adalah Kecamatan Simpenan, yaitu Kecamatan Simpenan ini adalah kecamatan yang terisolasi dan belum bisa ditembus. Dan jika dari Pelabuhan Ratu ke Simpenan ini sebenarnya sangat dekat, namun tidak bisa masuk ke wilayah Simpenannya karena pertama akses jembatan itu terputus, yang kedua sejumlah longsor menutup jalan nasional di beberapa titik. Nah, sementara di Kecamatan Simpenan ada namanya ada daerah Waluran. Dari Simpenan ke Waluran pun tidak bisa karena tertutup longsor. Sehingga yang terisolir itu di wilayah Kecamatan Simpenan ini mereka masih berada di antara longsoran. Jadi hingga saat ini memang belum bisa ditembus untuk masuk ke Simpenan. Jika misalkan dari Pelabuhan Ratu membawa alat berat ke Simpenan dan juga kendaraan roda 4 atau roda 2, itu tidak bisa karena memang akses jembatan ke titik longsornya pun terputus. Nah, satu-satunya cara untuk bisa menembus ke Simpenan itu melalui Lengkong. Namun memang di Lengkongnya pun terkendala tertutup longsoran. Sehingga saat ini proses evakuasi yang dilakukan adalah membuka jalan melalui wilayah Lengkong menuju Simpenan dengan mengeruk tumpukan longsoran yang berada di beberapa titik jalan yang menutup jalan, sehingga nanti bisa masuk ke wilayah Simpenan. Dan memang informasinya yang terisolir di wilayah Simpenan itu adalah ya warga setempat, dan informasinya namun belum bisa divalidkan ada memang warga luar yang berada di sana yang saat itu mungkin dalam perjalanan. Tapi memang ini juga perlu dikonfirmasi lagi karena memang kita juga kesulitan akses informasi yang sangat minim ke wilayah Simpenan. Seperti itu. Baik, Insan, ada 30 tim SAR yang hari ini dikerahkan hingga siang hari ini untuk mencari korban yang hingga saat ini belum ditemukan. Tercatat ada 4 orang yang belum ditemukan atau masih dalam pencarian, 3 orang di Kecamatan Lengkong dan 1 orang di Kecamatan Simpenan. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Insan Maulana Firdaus. Selamat bertugas. Saudara, meluapnya Sungai Tuntang di Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah mengakibatkan jalur perlintasan kereta api jurusan Jakarta-Surabaya putus. PT KAI mengerahkan puluhan pekerja untuk menangani perlintasan yang terendam banjir. Jalur perlintasan kereta api di Desa Papanrejo, Gubuk, Grobogan ini kembali lumpuh akibat terendam banjir. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Tuntang setelah diguyur hujan deras sejak sore kemarin. PT KAI mengerahkan puluhan pekerja untuk membangun tanggul darurat di sekitar perlintasan rel yang terendam. PT KAI menunda perjalanan kereta api jurusan Surabaya-Jakarta dan akan mengalihkan rute agar kereta tetap beroperasi. KAI akan mempersiapkan rekayasa pola operasi berupa jalur KA memutar ataupun ada sebagian KA yang dibatalkan untuk kelancaran perjalanan kereta api. Untuk itu KAI Daob 4 Semarang menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan kereta api akibat terganggunya atau terhambatnya perjalanan Anda.
Dan saudara, usai jeda Kompas Siang akan kembali dengan informasi banjir masih merendam ribuan rumah di 3 kecamatan di Kabupaten Bandung. Bahkan ketinggian banjir hampir menenggelamkan atap rumah warga.